siapkan hati kami. Dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Ini tadi lagunya ada Kokorono aja. Kita mau ke Jepang. Ya, ini saya mau cek dulu nih Bobby, karena ini kita hari ini live-nya di 2 platform multimedia, di YouTube dan juga di Facebook. Stabil. Kalau stabil kita nanti masuk lagi ke satu lagi ke Instagram dan satu lagi kita di TikTok. Karena bisa ya Bob ya, 5 platform sekaligus juga bisa. Cuma masalahnya adalah upload kita masih kurang. Ya, kita butuh asupan dari internet. Kita punya antenanya khusus kali ya. Ya, hari ini 2, jadi saya ada sedikit pantau untuk live-nya supaya teman-teman juga yang di online. Kita bersyukur gereja kita sekalipun kita kecil, tapi teman-teman ada adik muda, mereka berkreasi sedemikian rupa sehingga mereka yang ada di online, kita terbatas dalam segi alat, tapi anak-anak bisa membuat itu sehingga mereka yang ada di online pun bisa mendapat suasana seperti yang ada di onsite. Jadi biasanya kalau saya khotbah atau Bapak Ibu mungkin di online nyanyi lagu, teksnya nggak bisa, tapi teksnya sudah bisa masuk, bahkan juga presentasinya sudah bisa masuk. Dan hari ini kita ada di 2 online. Sebenarnya saya ada pakai akun Facebook saya tadi login ke akun Facebook gereja, saya lupa passwordnya. Karena itu kan sering di handphone, jadi saya udah lupa juga banyak media sosial yang bikin saya lupa. Karena saya punya Facebook itu hampir setiap hari, saya jaga sedemikian rupa media sosial saya, karena saya nggak tahu kenapa, tapi banyak hacker yang saya cek, ada yang sadap saya di Bogor, ada sadap saya di Arab Saudi. Saya jadi bingung, waduh jangan-jangan ISIS ikutin nih, jangan-jangan. Jadi kan saya habis itu kan saya punya media sosial, saya perhatiin di mana akun yang cepat mau retes, saya ada di Arab Saudi. Saya juga bingung, orang Arab Saudi lihat saya kah? Atau orang ISIS lihat saya kah? Ya, hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pemberitaan firman Tuhan kita hari ini, saya tahun ini, ya bisa muncul Erik. Tahun ini adalah tahun apa saudara? Saya pasang di sini dulu. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Tahun 2023 adalah tahun di mana kita berkata bahwa Tuhan itu di pihak kita. Kita lebih dari pemenang. Amin. Tahun 2023 orang pemenang ada di 2024. Amin. Dan di 2024 ini semua yang datang adalah orang hebat. Amin. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Nah, 2024 saya katakan sebagai tahun di mana betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Di mana ayatnya? Ayatnya di Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-19. Oke, Don, aman ya? Saya selalu cek dulu aman ya Don ya. Efesus 1 ayat yang ke-19 yang berkata demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya. Rasul Paulus ungkapkan itu kepada jemaat yang ada di Efesus, dan firman Tuhan yang sama juga diungkapkan kepada kita di tahun 2024. Betapa hebat kuasanya bagi jemaat GBI Double C. Amin. Ya, kita yakini bahwa Tuhan itu hebat di gereja ini, Tuhan itu berkuasa di gereja ini. Jadi orang-orang yang datang di gereja ini, orang-orang yang ada di gereja ini adalah orang-orang yang hebat. Amin. Tuhan yang hebat, Tuhan yang telah memilih dan memanggil kita dari sekian ribu orang yang ada di Jakarta
untuk kita himpun di komunitas yang namanya GBI Double Z. Amin. Itu yang dasar ayatnya. Yang selanjutnya. Nah, ada 12 kehebatan kuasa Tuhan. Karena ini adalah 12 bulan 1 tahun, jadi saya buat menjadi 12. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca di Efesus pasal 1 ayat yang 1 sampai 23, kita temukan bukan hanya 12, ada 20 lebih. Bagaimana Tuhan itu hebat. Tapi karena ini kita bulan 12, bulan 1 tahun 12 bulan, jadi setiap bulan saya bicara tentang satu kehebatan Tuhan. Ya. Dan bulan ini kita masuk di bulan namanya definisi. Minggu lalu kita sudah uraikan itu dan kita sudah temukan satu. Nah ini 12, saya munculin dulu yang ketiga, tapi ini yang ketiga dan yang pertama adalah next di Efesus pasal yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini adalah salah satu kehebatan Tuhan. Dia sebagai Tuhan disebut Tuhan Yesus Kristus. Dia sebagai Tuhan, dia sebagai Kristus, dia menyertai kehidupan kita. Jadi saya berharap kita pahami dia adalah Tuhan, dia bukan orang bilang dia bukan Tuhan. Kalau kita di iman Kristen kita tetap. Nah ini ayatnya mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Ya, Efesus pasal yang ke-1 ayat yang kedua berkata demikian. Efesus 1 ayat kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin ya. Dia adalah Tuhan pencipta segalanya, dia pemilik segalanya, dia yang menjadikan kita, yang menciptakan kita, yang disebut menyertai kita. Amin ya. Inilah yang saya bilang kehebatan Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana Tuhan itu menyertai Musa. Bapak Ibu perhatikan bagaimana Tuhan itu menyertai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Dan betapa hebat kuasanya menyertai orang-orang pilihannya. Bagaimana dia menghadap Firaun dan 10 tulah harus keluar. Tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, sampai tulah yang ke-10. Baru Firaun mengizinkan mereka keluar. Waktu mereka di padang gurun, Tuhan yang hebat itu menyertai mereka. Di padang gurun, Alkitab berkata, waktu siang ada tiang awan. Waktu malam, ada tiang api. Mereka tidak kedinginan, mereka tidak kepanasan. Amin gak? Amin. Itulah Tuhan yang menyertai kita. Amin ya. Kadang-kala Tuhan izinkan kita ada di padang gurun. Tapi waktu kita di padang gurun ada tiang apa? Dan juga tiang api. Ya, udah pernah hidup di padang gurun belum? Nanti kita bersama-sama ya, kita pergi ke mana? Arab sana ya. Ya, padang gurun. Saya di kampung padang gurun enggak, tapi padang pasir. Padang pasir pernah. Kalau udah datang angin namanya puting beliung, ya angin puting beliung, kita harus sembunyi di bawah pasir. Jadi saya dulu di kampung kalau udah masuk gali itu lubang pasir, kalau gitu dilihat dia udah dari sana, kita cepat-cepat gali, kita sembunyi di bawah pasir karena nggak ada pohon, nggak ada batu di situ. Nah dia akan datang menghampiri kita, saya sembunyi masih kecil kayak gitu. Nah, Tuhan melindungi bangsa Israel sedemikian rupa. Yang kedua adalah kalau kita belajar bagaimana Tuhan juga menyertai Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Di mana mereka disertai oleh Tuhan, mereka harus dibuang ke dalam dapur api. Kadang-kala juga Tuhan izinkan api-api itu ada di kehidupan kita. Api amarah, api apa lagi? Tapi selama Tuhan menyertai kita, semuanya bisa diselesaikan. Dan kita minggu lalu dapat 3 kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ini.
Kalau Tuhan menyertai kita, maka Dia pegang kendali atas kehidupan kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Dia tidak pernah berhenti untuk menolong kita. Kalau Tuhan menyertai kita, maka ada bukti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, dan hari ini adalah kita bahas tentang penyertaan Tuhan yang part 2-nya. Part 1, part 2. Supaya kita jangan sampai keluar dari konteks dulu. Supaya tahun 2023 tema di bulan Januari ini adalah tentang Tuhan itu menyertai kita. Nah, berikut. Nah, ini part 2 di Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tuhan menyertai kamu di bagian 2 adalah, nah ini ada 5 cara Tuhan menyertai kita. Ya, ada 5. Tadinya saya mau bikin 7, takutnya waktunya udah 34. Saya harus batasi dengan waktu juga supaya teman-teman yang ada di online juga kita simak. Saya berusaha supaya kalau bisa kita ibadahnya 1 jam. Saya berusaha. Tadi pujian sudah 30 menit, khotbah harus 30 menit juga. Oh, dikasih 40 menit, berarti lebih 10 menit. Supaya saya udah ulur saudara, saya ulur ibadahnya kita mundur ke 10.30. Supaya Bapak Ibu bisa gak keburu juga ya. Waduh, tadi malam baru malam mingguan, bagi enak-enak tidur, kok cepat-cepat lagi udah pakai gereja. Ya saya ulur supaya kita jam 10.30 kita mulai. Nah, berikutnya saudara, apa saja? Yang pertama adalah Tuhan bagaimana ada 5 cara Tuhan menyertai kita. Yang pertama adalah Tuhan menyertai kita dengan firman-Nya. Amin ya. Tuhan menyertai kita dengan firman-Nya. Ada bukti nyata di mana firman-Nya itu siang dan malam kita harus pegang. Ada bukti nyata Tuhan memberikan kita penyertanya dengan firman. Kalau bangsa Israel ada tiang awan dan tiang api yang mereka lihat dan saksikan. Nah, untuk kita yang ada di zaman sekarang ini, apa buktinya penyertaan Tuhan? Tuhan sediakan namanya firman Tuhan. Dan ingat baik-baik firman Tuhan yang kita baca, Alkitab yang kita baca, itu kanonnya sudah tertutup. Tidak ada kanon terbuka lagi, tidak ada kanon yang ini semua itu sudah dibuat sedemikian rupa dan kita sudah katakan kepada diri kita sendiri, ini adalah firman Tuhan yang hidup. Itu sudah tertutup. Jadi ada orang bilang begini, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat, Yesus bukan Yesus bukan Bapa dan lain sebagainya. Itu sudah tertutup. Di dalam Alkitab kita mengakui Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Sudah tertutup. Ada orang bilang begini, Alkitab lu palsu. Alkitab, mana kamu punya aslinya enggak? Kalau kamu bilang saya punya palsu, kamu tunjukkan saya aslinya mana? Apakah kamu pegang iPhone atau kamu bilang itu bukan iPhone? Tapi kamu enggak punya iPhone-nya. Sama kayak saya pegangnya Samsung. Saya bukan ini Samsung. Tapi saya bilang ke Bapak Ibu, ini iPhone. Percaya enggak Bapak Ibu? Saya enggak punya iPhone-nya, tapi saya bilang ini iPhone. Alkitab kita jelas-jelas itu asli. Amin. Kalau ada orang bilang Alkitabmu palsu, tanya kepada dia, kamu punya aslinya enggak? Tunjukin saya aslinya. Baru kamu ngomong bilang ini kamu punya palsu. Mau orang ngomong bilang Alkitab itu kalau dia firman Tuhan, kenapa ada di situ juga cerita tentang pembunuhan, cerita tentang pemerkosaan, itu diceritakan supaya menjadi pelajaran buat kita. Dia tetap menjadi utuh firman Tuhan, Kejadian sampai pada Wahyu. Amin. Tuhan memberikan firman. Kenapa firman-Nya perlu buat kita? Yosua pasal 1 ayat 8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Jangan hanya masalah doang yang kita renungkan siang dan malam. Aduh, tidur kita berpikirin ini masalah dari matahari terbit sampai kepada matahari terbenam. Kita mau tidur tetap pikirin ini masalah. Tapi Alkitab, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Mengungkapkan itu kepada Yosua supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan di dalamnya. Apapun yang kita kerjakan di tahun 2024, selaraskan itu dengan kebenaran firman Tuhan.
Maka kita perhatikan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau menjadi orang yang beruntung. Berhasil, semua orang mungkin sudah tahu nama yang berhasil. Pertanyaan selanjutnya adalah orang yang beruntung. Siapa itu orang beruntung? Tahu ya, orang beruntung kalau kita di Chinese bilang orang apa? Orang hoki. Iya, orang hoki. Ada yang bisa lawan orang hoki? Dia nggak pintar saudara, dia nggak pintar. Dia nggak sekolah bahkan. Tapi yang namanya orang hoki saudara, lu mau buat dia bagaimanapun, dia tetap keluar sebagai orang hoki. Tahu orang hoki ya? Ada aja saudara, ada aja. Ada cara Tuhan untuk menolong dia, ada aja cara Tuhan untuk membela dia, ada aja cara Tuhan untuk memulihkan dia, menyembuhkan dia. Ada orang mungkin memfitnah dia supaya dia gagal, tapi aja dia keluar sebagai pemenang. Amin. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai dia. Kenapa? Karena ada firman yang dipelajari, dia firman yang direnungkan siang dan malam. Dia bukan hanya berhasil, tapi dia beruntung dalam kehidupannya. Tahun 2024 mungkin ada orang yang mau supaya mencelakakan kita, mau supaya kamu gagal, mau supaya kita usahanya nggak maju dan lain sebagainya. Tapi selama kita ada dalam Tuhan, selama Tuhan beserta dengan kita, selama ada firman yang ada dalam kehidupan kita, keberuntungan itu kita ada raih dari kehidupan kita. Amin. Ini Rasul Paulus betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasa yang pertama adalah dia menyertai kita. Nah, ada 5 cara Tuhan menyertai kita. Yang pertama adalah firman yang disediakan buat kita. Baca firman Tuhan tiap hari. Mungkin pernah saya bikin program baca Alkitab. Kalau kita 12 pasal, sehari 12 pasal, 3 bulan kelar. Tapi saya pernah bukan hanya mau membaca, saya nggak mau kita baca, tapi kita mendengar. Saya nggak tahu, saya lupa lagi, saya simpan itu file di mana. Pernah saya bikin program dengar firman Tuhan, audionya, audio firman Tuhannya. Setiap hari saya kirim 1 pasal untuk kita dengar. Nanti juga di GBI saya coba kirim, tapi saya mungkin saya pangkas kirim khusus tentang betapa hebat kuasanya. Ya, itu audio. Kenapa audio? Karena Alkitab bilang begini, iman timbul dari apa? Pendengaran. Bukan iman timbul dari baca. Tapi iman timbul dari pendengaran. Nah, saya waktu merenungkan ayat itu, ternyata waktu kita sering mendengar firman Tuhan, maka iman kita bertumbuh. Sama Yosua, Tuhan ingatkan kepada dia, jangan sampai engkau lupakan memperkatakan firman Tuhan, renungkan dia siang dan malam. Kenapa? Karena itu mempengaruhi imanmu di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, next, coba si pencet ya, enter. Yosua pasal 1 ayat berikutnya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, berikut yang kedua. Yang kedua ada 5. Yang pertama adalah firman Tuhan, yang kedua adalah Roh Kudus. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 4 sampai 8. Kita baca dulu ayatnya ya. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 8. Pada suatu hari ketika ia memakan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang selanjutnya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang akan ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada lagi? Gak ada. Ya. Kosong sengaja. Jadi yang pertama adalah firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan kita sarana menyertai kita adalah namanya Roh Kudus. Ya, murid-muridnya diingatkan kepada mereka sebelum terangkat, jangan tinggalkan Yerusalem.
Jangan tinggal di situ sampai menanti saya memperlengkapi kamu dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu turun dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu Alkitab bilang gini, dia mengajari kita tentang segala sesuatu. Dia menjadi penasehat bagi kita, dia jadi penerang bagi kita, dia menuntun kita. Setiap kita yang ada hari ini, saya percaya kita semua sudah dipenuhkan Roh Kudus. Amin. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, dia memberikan kita inspirasi, ilham. Ya, yang kadang-kala kita nggak tahu apa yang harus kita hadapi dengan situasi, tapi ada ilham yang Tuhan. Kita sejenak kita tutup mata, kita lipat, Tuhan tolong saya. Tiba-tiba ada Roh Kudus datang memberikan inspirasi buat kita. Ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu kerjakan. Amin ya. Jadi ada Tuhan lihat yang sarana yang kedua adalah yang namanya Roh Kudus. Setiap orang percaya sudah ada dalam hatinya namanya roh. Ini yang datang semua ini kita hidup karena ada roh yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Namanya nafas hidup. Ya, ruah. Waktu Tuhan menciptakan siapa? Adam dan Hawa. Itu sekedar jadi bentuk manusia. Sebelum ada nafas hidup yang Tuhan hidupkan kepada mereka, dia tidak bergerak. Jadi kita semua yang bergerak hari ini punya roh Tuhan. Persoalannya ada sejauh mana roh itu maksimal dalam kehidupan kita. Itu perlu kita aktifkan dengan doa, minta pengurapan, minta Roh Kudus turun memenuhi kita. Amin ya. Kalau Roh Kudus turun memenuhi kita, kata-kata kita, kata-kata yang penuh dengan kuasa. Salaman dengan dia. Tuhan beserta dengan gemetaran orang. Roh Kudus sudah pernah melihat orang kalau kepenuhan Roh Kudus sudah pernah lihat ya bagaimana mereka memanifestasi, bagaimana mereka berkata-kata seperti kepenuhan Roh Kudus. Ada teman dari Kupang ya, dia bilang kalau orang udah penuhan Roh Kudus kata-katanya aduh saya nggak tahu lagi apa sikir raba-raba sandal lama-lama. Ya kan? Nggak tahu bahasanya. Ada yang tahu itu bahasa, ada yang bisa terjemahkan itu bahasa. Kita kadang nggak tahu itu bahasa dari mana. Tapi kalau ada orang penuh Roh Kudus, dia bisa berbahasa Jepang. Kan ada di Kisah Rasul ini kan ngomong gitu. Dia berbicara dalam bahasa orang lain. Orang lain yang lihat dia kok bisa bahasa Jepang. Padahal dia bukan orang Jepang. Dia bisa berbahasa Inggris. Padahal dia tidak pernah selama hidupnya nggak sekolah bahasa Inggris. Ya kalau mau pintar penuhi hidupmu dengan Roh Kudus, maka kau cepat bahasa roh. Nggak usah kursus bahasa Inggris, nggak usah kursus, kau kursus bahasa roh saja. Nanti kau cepat bisa bahasa Inggris. Tidak saudara, itu adalah karunia dari Tuhan. Oke, berikutnya adalah saudaraku yang saya kasih dan coba lagi muncul lagi satu ayat lagi, kayaknya ini satu ayat. Lagi saya muncul ya ini Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang namanya saudara kita mendengar firman Tuhan setiap hari itu Bapak Ibu mungkin dengar firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu mungkin dengar. Tapi namanya manusia itu punya kelemahan dalam hal mengingat. Dalam hal mengingat. Contoh ya, saya kasih contoh. Saya waktu dari kecil kan kita baca Alkitab. Tapi satu saat saya pernah baca ayat begini. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku juga menyangkal dia di depan Bapakku. Ayat itu saya pernah baca sepintas lalu ayat itu saya udah lupa. Satu saat saudara, saya ini pernah di Surabaya tinggal di kos-kosan. Dan tinggal di keluarga dan lingkungan yang memang tidak mendukung iman saya. Tiap hari saya disuruh, ayo kamu begini, ayo kamu begini. Sampai teman-teman bilang begini, Kem lu begini dong, Kem lu begini. Lihat artis ini yang tadinya dari Kristen lagi gini. Saya bilang oke. Sempat goyah saudara, sempat meragukan. Apalagi punya teman pacar juga dari seberang. Dan dia sudah mengajarkan, kamu harus begini, Kem kalau gini. Sempat goyah.
Tapi waktu itu tahu bagaimana? Saya rasa itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Mengingatkan saya tentang firman Tuhan beliau begini. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka aku pun menyangkal dia di depan Bapa. Itu semacam kayak saya ditampar sadar. Sejak itu saya mulai kuat. Saya tahu bahwa firman Tuhan. Dan disitulah pekerjaan Roh Kudus. Ada kalanya kita mungkin tidak tahu bagaimana kita harus menghadapi situasi ini. Dia mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Dia mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Waktu kita susah, ya kan? Waktu kita susah Tuhan bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi waktu kita susah, biasanya itu blank. Ya, waktu kita menghadapi masalah yang berat, itu ayat kayaknya kita nggak ingat. Tapi selama kita Tuhan beserta dengan kita, tiba-tiba Tuhan munculkan ayat itu dalam kehidupan kita. Amin. Waktu kita bimbang dan ragu, Tuhan ingatkan, pandanglah dan lihatlah burung di udara. Tuhan perhatikan. Ya, ada aja firman Tuhan yang Tuhan munculkan dalam kehidupan kita waktu kita menghadapi situasi yang bagi kita sulit. Tapi ada aja firman Tuhan yang Tuhan ingatkan. Disitulah saya bilang peranan Roh Kudus. Amin. Itu yang kedua, 19 menit lagi. Selanjutnya, yang ketiga, soalnya ada 5 soalnya. Yang selanjutnya ini saudara, peranan gereja dan gembala. Ini Tuhan itu ajaib. Dia selalu menyediakan sarana. Yang pertama firman Tuhan, yang kedua Roh Kudus, dan yang ketiga adalah gereja dan juga ada gembala. Pentingnya kita harus bergereja dan pentingnya kita harus ada di gembala lokal. Ini bukan berarti saya sedang supaya ini gereja, tidak saudara. Tuhan itu sudah siapkan sedemikian rupa bagaimana saya menyertai memperlengkapi umatnya, bagaimana supaya umat Israel ini mereka terpelihara, bagaimana saya menyertai mereka. Saya sudah sediakan firman Tuhan, saya sudah sediakan Roh Kudus, tapi saya juga sediakan namanya gereja dan juga ada gembalanya yang menggembalakan mereka. Amin. Kita baca dulu Matius 16. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bayangkan Bapak Ibu di ayat ini, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Gereja itu didirikan oleh Tuhan. Tahun lalu saya udah ulas ini, saya sekedar ingatkan kepada kita lagi. Gereja itu didirikan oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada Petrus, "Hai Simon Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaat." Amin. Tidak didirikan di atas pasir, tapi didirikan di atas batu karang. Di timur sana tidak pernah dengar longsor. Bapak Ibu coba lihat di berita, di Kupang pernah ada lihat batu rumah kena longsor, kena hujan. Enggak, karena di sana semua itu dari batu karang. Saking banyaknya batu karang, kita bisa tanam padi. Maka di timur kan enggak ada suplai padi. Yang ada adalah kita piara sapi. Saya dulu kan om saya itu punya ekspedisi, punya kapal dari Timor, kita bawa ke barang dari Surabaya ke Timor. Jadi saya perhatikan di kapal itu, satu kapal itu dia ada 5 kapal. Satu minggu itu 5 kapal itu bawa barang dari Surabaya ke Kupang. Lalu udah habis dari Kupang dia bawa sapi dari Kupang ke Jawa. Saya baru tahu satu kapal itu 1.000 ekor sapi. 5.000 seminggu ada masuk ke dari Kupang. Maka gak heran Jokowi waktu jadi presiden pergi resmikan itu sapi-sapi yang ada di timur. Saya teman anak datang dari Kupang datang di sini jadi supir di Jakarta sini. Saya bilang, lu jadi supir jangan hanya jadi supir terus, saya bilang. Lu simpan duit ya, jangan sampai lu gak simpan duit, lu bujang, lu gak punya tanggung jawab yang lain kan. Simpan duit, lalu kalau ada duit kirim ke orang tua di kampung, beli sapi betina 1, sapi laki 1. Saya ajarin dia. Oh iya.
Ada kandang kah? Oh kan kita di sana kan nggak ada kandang, piaranya kan lepas. Cuma taruh tanda di kuping. Nah, marga saya namanya Titi, itu orang tua saya ajarin itu punya tanda. Oke, tanda ini punyanya bapak ini gitu kan. Ya, kita nggak ada kandang saudara, nggak di Jakarta, lepas. Dia nanti pulang sendiri juga anehnya. Akhirnya benar saudara, dia dapat duit saya kirim. Dia beli sapi betina satu, sapi laki satu. Saya bilang, lu 5 tahun kerja di sini, lu nanti pulang, lu jadi bos. Benar saudara. Habis itu dia 5 tahun kemudian dia pulang. Saya telepon, kapan lu mau balik ke sini lagi? Ini ada yang mau cari supir ini. Gaji berapa? Saya sekarang sudah bos. Sombongnya minta ampun. Saya tiap hari potong ini 1 ekor, saya bawa beli mobil box, saya masuk tim pagi, sore saya pulang, so tenang kita. Ya saya gitu. Ya, tiap kali saya ketemu mereka yang di sini, saya bilang lu kalau kerja di sini jangan hanya kerja terus, harus pikir sedikit untuk bagaimana lu juga berkembang. Ya, saya lagi hubungi dia untuk cari ada lagi nggak yang mau jadi supir di sini. Saya telepon sekarang dia udah nggak angkat lagi, saya bilang. Aduh, sudah jadi bos besar jangan-jangan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang ketiga adalah kita harus ada di dalam jemaat lokal. Tuhan itu izinkan jemaat itu supaya apa? Kita ada di jemaat itu karena begini saudara, alam maut itu tidak berkuasa. Setiap saat itu yang namanya iblis itu menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan. Iblis itu menggoda kita untuk menjual Tuhan, melupakan Tuhan dan lain sebagainya. Supaya apa? Alam maut itu berkuasa atas kehidupan kita. Tapi adanya gereja itu, yang di dalamnya ada kegiatan ibadah, yang di dalamnya ada doa, yang di dalamnya ada komunitas, ada komsel, yang di dalamnya ada apalagi kegiatan-kegiatan itu mencegah kita untuk tidak terjadi yang namanya alam maut berkuasa atas kehidupan kita. Lalu peran di dalam gereja dan gembala juga penting. Nah, Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ke-17 kalau nggak salah. Ini adalah ungkapan Tuhan Yesus kepada Petrus juga. Pak Agus nama baptisnya kan Simon Petrus ini Pak. Jadi nama baptisnya Simon Petrus. Nah, sesudah serapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, aku tahu bahwa aku mengasihi engkau, tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ini diulangi, kata ini diulangi sampai 3 kali. Diulangi sampai 3 kali berarti sesuatu itu penting. Gembalakanlah domba-dombaku. Dia kata kepada Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Tapi dia juga berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Berarti Tuhan mengerti tentang yang namanya sarana untuk saya menyertai umatnya adalah ada peranan gereja-gereja dan juga ada peranan gembala untuk menggembalakan mereka. Bapak Ibu tahu yang namanya Musa dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb mereka ada di medan perang untuk berperang melawan Amalek. Musa di belakang. Tahu ceritanya? Ketika Musa mengangkat tangan, maka kuatlah siapa? Bangsa Israel. Tapi ketika Musa turun tangan, maka kalahlah bangsa Israel. Seperti itulah peranan gembala. Yang namanya gembala kita juga perlu. Maka kalau supaya bangsa Israel itu menang terus, bagaimana caranya? Ada Harun dan siapa? Hur. Harun dan Hur yang pegang tangannya. Supaya apa saudara? Musa tetap angkat tangan terus dan memberkati jemaat, memberkati Yosua dan Kaleb supaya mereka jangan sampai kalah. Seperti itulah gembala. Bapak Ibu kan kita nggak tahu di luar sana hadapi peperangan seperti apa. Ada peranan gembala yang gak kelihatan. Mungkin mereka, oh kita lihat Musa angkat tangan, nggak kelihatan. Di belakang sana ada seorang gembala yang siang dan malam berdoa supaya umatnya berhasil. Amin. Di belakang sana kita nggak tahu.
Maka saya mengajak Bapak Ibu setiap kali yang menikah, yang mau dibaptis, yang mau apapun, saya mengajak untuk masuk di dalam gereja lokal. Karena tahun lalu kalau nggak salah saya bilang ke Bapak Ibu, kita pernah peranan gereja lokal adalah salah satu gereja lokal pekerjaan adalah mendaftarkan nama kita dalam buku kehidupan. Ya kan? Kan Bapak Ibu mau dibaptis. Waktu mau dibaptis, Alkitab bilang ketika kita dibaptis maka kita pindah dari menjadi orang yang tidak percaya menjadi orang yang percaya. Yang siapa lakukan itu? Yang lakukan itu adalah gereja lokal dan juga gembala. Dia punya kekuatan mendaftarkan nama kita dalam buku kehidupan. Amin. Jadi bukan sekedar surat baptis lalu saya kasih, tidak. Saya punya tanggung jawab. Nanti di surga sana buku kehidupannya dibuka. Jemaat double C mana? Dalam penggembalaan pakem. Banyak ini sebenarnya saudara. Saya sudah banyak ini saudara. Saya sudah kumpulnya sudah banyak. Hari ini mana nih? Saya kumpulnya banyak. Maka saya bilang sama yang nikah itu, saya ajak mereka untuk masuk ke dalam tanam di gereja lokal. Kenapa? Karena dalam gereja lokal itulah kita bisa bertumbuh dan ada gembala yang mendoakan kita siang dan malam. Amin. Tiap bangun, tiap tidur, tiap apa, itu lintas semua itu muka-muka jemaat. Saya sempat, dulu saya di Kalimantan, itu jemaat di Kalimantan, saya sampai di Jakarta, masih itu terlintas di dalam doa saya. Begitu saya punya jemaat sendiri, saya terlintas adalah muka jemaat. Semua tergambar di muka. Saya hafal satu-satu, sampai kepada anak kecil saya doakan. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, 8 menit lagi. Yang keempat adalah segini. Nah, itu saya lewat. Yang keempat adalah gini, penginjilan. Kita bukan hanya ada peranan bagaimana kita sebagai seorang gembala dan lain, tapi juga harus menginjil. Harus memberitakan firman Tuhan. Karena ini sesuatu yang dikatakan Alkitab di Matius pasal ke-28 ayat 19, buka ayatnya. Matius 28 ayat yang ke-19 berkata, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa. Mau supaya kita disertai Tuhan, mau supaya kita merasakan bagaimana Tuhan itu menyertai kita, beritakanlah firman Tuhan. Bagaimana cara memberitakan firman Tuhannya? Kita nggak usah jauh-jauh. Kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak, kita punya kerabat, bawa dia dalam doa. Amin. Bawa dia dalam doa. Kalau dia merasa, kita merasa kayaknya udah siap ini, saya ajak ke gereja, ajak dia ke gereja. Kalau dia kayaknya sudah bisa ini, saya ajak dia untuk dibaptis, ajak dia untuk dibaptis. Karena berapa nilai satu jiwa? Tahu Bapak Ibu nilai satu jiwa berapa? Tahu nggak harga diri kita berapa? Hah? Harga diri kita berapa? Ada masih ingat gak kita pelajaran tahun lalu? Tahu nggak harga? Saya mau jual ini harga diri saya mau kira-kira lelang ini di TikTok. Jual diri. Karena iklannya kayak gitu kan. Jual diri. Ada 2 harga diri kita. Tahu harga diri kita berapa? Ada 3. Ada 3. Tuhan kasih perumpamaan. Harga diri kita berapa? Seharga nyawa Yesus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Alkitab bilang gini, kalau apa gunanya seorang memiliki seluruh harta dunia ini, tapi kehilangan, jadi harga dirinya berapa? 1 harta dunia ini. Lalu yang ketiga, Tuhan waktu mengusir setan-setan itu masuk ke mana? 1000 babi. 1 ekor babi berapa? Apalagi sudah jadi babi panggang. 1 ekor babi berapa? Ada peternak babi di sini? Jangan salah saudara, saya di timur sana peternak babi itu bisnis yang luar biasa saudara. Namanya babi sei. Kamu mau tahu babi sei? Coba dulu. 1 potong gitu doang 150. Enak saudara. Teman saya pesan, habis pesan dia stroke. Makan babi sei habis itu naik ke atas, lewat. Alumi saya.
Saya bilang, saya dikirimin. Istri saya kan gak suka, anak-anak gak suka. Saya bilang tenang, saya mainkan pelan-pelan. Saya pernah dikasih Pak Agus satu lempengan potongan gitu. Kan di rumah gak ada suka. Saya bilang tenang, saya mainkan pelan-pelan. Saya juga takut ya langsung sekaligus begitu. Kan alumni ini pesan di grup kan kita ngomong, waduh daging saya enak. Dia pesan, habis pesan saudara. Dia habis khotbah begini naik ke atas dia makan ini daging saya kan. Habis itu tergeletak di tempat tidur. Datang udah hitam semua. Oh soteruk dia. Oh soleh. 1000 babi. Kalau satu ekor babi saja apa? Nilainya 1 juta. Sudah berapa itu? Jiwa itu punya hak. Kita harus pergi untuk menjangkau mereka. Bahkan Alkitab, kalau kamu tidak memberitakan firman Tuhan kepada mereka, maka nyawanya ditanggungkan kepadamu. Masalahnya gini, kita beritakan firman Tuhan kepada dia, mau dia percaya apa tidak, tuntutannya sudah selesai. Kabarkan firman Tuhan kepada dia, ayo ke gereja, ayo ke GBI-CC, ayo ikut Tuhan, ayo terima Tuhan. Masalahnya, Pak susah Pak, biarin aja, sampaikan aja. Tapi juga jangan nekat. Jangan nekat seperti seorang di Singapura. Dia di Singapura, dia dalam taksi, dia bilang, Bapak tahu tidak siapa itu Yesus? Lalu supir taksi bilang, saya tidak kenal dia, tapi suruh dia jangan tinggal di Singapura. Singapura biayanya mahal. Jangan nekat juga. Jadi kita punya harus hikmat. Saya penginjilan biasanya itu saya melalui namanya gereja kita, saya sebut dengan gereja relationship. Bergaul saja saudara, bergaul aja dulu. Gak usah terlalu muluk-muluk, kita bergaul aja. Kalau kita bergaul baik dengan orang, nanti dengan sendirinya juga ke satu saat orang itu juga bisa kita ajak. Gak usah terlalu kita, kalau kau tidak terima Tuhan, maka kata gereja saya kau akan binasa. Nah itu matang kita. Ya, sama seperti ada orang, ada bapak-bapak datang ke gereja, diajak istrinya ngajak suaminya ke gereja. Suaminya bukan Kristen, ngajak ke gereja. Sampai di gereja, suaminya tanpa sengaja. Jadi lagi khotbah begini, tanpa sengaja teleponnya bunyi. Wah, semua mata lihat dia. Jadi semua mata bilang dong laki lu dong, matiin handphone ini lagi khotbah, lagi gini. Suaminya kan baru pertama kali datang ke gereja. Pulang-pulang suaminya malu, gak mau ke gereja. Tapi suaminya pergi ke diskotik. Tiba-tiba jatuhin minuman. Pelayan datang, maaf Koko maaf ya Koko. Akhirnya suaminya bilang begini, gue lebih baik ke diskotik daripada gue ke gereja. Gue salah sedikit semua orang mata melototin saya. Gue ke diskotik, mereka rawat saya, dia pilih dia ke diskotik. Jangan ada di sini. Amin. Jadi kadang-kadang kita juga harus punya hikmat. Ya, punya hikmat. Jangan gegabah. Bergaul saja dulu. Relationship itu kita lakukan. Nah, sambil kita doa. Jabat tangan dia, saya doakan dia. Jabat tangan dia, Tuhan saya mau dia terima Tuhan. Tuhan saya mau dia terima Tuhan. Satu kali kelak, saya udah pernah kasih tahu. Saya tumpang tembok doang saudara. Satu isi rumahnya terima Tuhan. Tiap hari saya tumpang temboknya. Tiba-tiba dia kelumpungan, dia mau keluar ada orang berdiri pegang pedang. Mau kemana lu? Dia keluar lift, ada waktu dia habis itu dia terima Tuhan. Yang pegang pedang untuk kejar dia hilang. Itulah di situ. Kalau kita mau penginjilan dengan doamu, dengan pergaulanmu. Amin. Yang berikutnya, 1 menit lagi. Ada tanda-tanda yang menyertai kita. Jadi Tuhan hanya bukan sekedar mengajak kita untuk penginjilan, tapi ada tanda-tanda yang Tuhan mau supaya menyertai kita. Dan Markus pasal yang ke-16 ayat 17 minggu lalu saya sudah uraikan kepada kita. Kalau kita lakukan pekerjaan Tuhan, ada tanda-tanda yang Tuhan sertai kita. Gak usah kita layani Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan akan melimpahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Amin ya. Tuhan akan memberkati kita berlipat-lipat kali ganda. Ada orang yang dia tidak pernah perhitungkan dengan Tuhan. Dan Tuhan juga tidak pernah perhitungkan dengan dia.
Ada tanda-tanda yang Tuhan berikan dan sertai dalam kehidupan kita. Amin. Kita yang penting langkah dulu untuk mencari jiwa. Langkah dulu untuk ikut Tuhan. Ada tanda-tanda yang Tuhan siapkan menyertai kita. Tandanya seperti apa? Banyak tanda. Kalau kita pacaran, gue mau ini supaya kira-kira ini gue mau cewek ini. Tapi bagaimana supaya dia suka sama? Tandanya apa? Minggu lalu saya sudah uraikan. Tandanya yang penting ada sukacita tidak. Kayaknya gue pacaran sama dia jalan 1 bulan, jalan 1 tahun. Kok gue gak damai sejahtera? Tinggalin. Jangan tunggu sampai 10 tahun. 10 tahun kita udah jalan, tiba-tiba baru ketemu 3 bulan ditinggalin, 10 tahun, 3 bulan dia nikah. Amsyong lu. Saya ceritanya saya ngomong ini karena ini teman sendiri. Saya udah bilang, dia ngeluh terus, kenapa ya gue jalan sama dia kok nggak suka cita nggak? Saya bilang sama dia, kurang lebih waktu tinggalin dia itu dia pacaran mereka 7 tahun. Saya bilang sudah 7 tahun, lu sama dia begini terus, tinggalin. Gue sayang sama dia, udah tinggalin. Gue sayang sama dia, udah tinggalin. Benar sudah. Tahun yang ke-10 dia baru ketemu dengan cewek lain. Baru 3 bulan pacaran dia nikah dengan itu. Habis itu, bagaimana ini, ya gue juga bilang sama lu harus tinggalin 10 tahun. Sama, damai sejahtera tidak. Kalau damai sejahtera jalanin, kalau tidak damai sejahtera tinggalin. Jangan kasih harapan palsu. Yuel sudah daftar. Anak-anak muda yang belum punya pacar, cari pacar. Itu penginjilan yang efektif. Itu penginjilan yang efektif ya kan? Ya, penginjilan yang efektif, cari pacar. Anak saya Erik senyum. Saya bilang, kok sudah 20 ini belum lirik-lirik kah? Istri saya bilang, anak-anak gue gak ada nurunin lu ya. Kita 20 soal lirik-lirik kan. Anak saya ada aja. Ada yang kasih coklat, ada yang kasih ucapan, iya. Ada yang ngajak ketemu. Habis itu sudah pulang-pulang udah. Waduh ini. Ya, amin. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Oke, lampunya udah kedip-kedip. Ya, ada tanda-tanda. Oke, kita selesaikan sampai situ saja. Nah, ini adalah renungan buat kita. Bahwa kalau kita ada tanda yang menyertai kita, ada firman Tuhan, ada Roh Kudus, ada gereja, ada gembala yang berperan untuk membuat penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami yang namanya betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.